Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai daur ulang air. Melalui proses fisika, air atau H2O mengalami perubahan bentuk dari fase cair ke fase gas ketika suhu meningkat. Sebagian air yang berada di perairan darat atau laut, permukaan tanah, biomasa, dan lain-lain akan menguap ke atmosfer saat sinar matahari memanasinya. Uap air ini diterbangkan angin kemana saja hingga di tempat yang jauh dari perairan, termasuk di tempat kering seperti gurun pasir. Ketika suhu menurun di atmosfer, uap air mengalami pengembunan untuk kembali ke fase cair dan jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk tetesan hujan dan embun. Kadang-kadang, bila suhu di atmosfer menurun sekali sehingga berada di bawah 0 derajat Celcius, tetesan air membentuk partikel es sehingga yang turun adalah hujan es atau salju. Hujan yang jatuh ke bumi tersebut mengalir di permukaan tanah, masuk ke bawah permukaan tanah, mengumpul di saluran air atau perairan darat, mengalir di sungai, akhirnya menuju ke laut lagi. Dalam perjalanan menuju ke laut tersebut, sebagian air diserap oleh makhluk hidup atau flora dan fauna yang membutuhkan air sebagai media terpenting dalam metabolisme kehidupan. Air yang tertahan dalam biomasa tersebut akan kembali lagi ke dalam proses daur ulang air ketika makhluk hidup tersebut membuang sisa-sisa metabolisme dan mati. Dalam proses daur ulang tersebut, berbagai bahan yang juga sedang mengalami daur ulang terlarut ke dalam air. Di atmosfer sejumlah gas seperti SO2 dan NOx yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil terlarut dalam kondensasi air. Bila konsentrasi senyawa tersebut selalu tinggi dalam tetesan air, maka terjadilah hujan asam yang mematikan jenis flora dan fauna tertentu yang hidup di daratan perairan. Dalam perjalanan ke permukaan dan di bawah permukaan bumi, air juga melarutkan mineral yang terdapat dalam tanah dan menghanyutkannya ke laut atau danau. Aktivitas manusia dalam bidang pertanian, peternakan, industri, dan konsumsi di rumah tangga juga menambahkan limbah padat dan cair yang masuk ke dalam bagian daur ulang air. Jumlah limbah buangan ini kadang-kadang di luar kemampuan alam untuk mendaur ulang sehingga terjadi pencemaran di perairan darat atau laut. Dalam proses daur ulang air, keberadaan air di tanah dalam waktu yang relatif lama sebelum kembali ke laut sangat penting bagi kehidupan di darat termasuk manusia. Namun karena kegiatan manusia yang merusak struktur penahan air seperti menanduskan tanah dengan cara membabat hutan, membuat infrastruktur yang mencegah air terserap ke dalam tanah, mengubah fungsi rawa dan lain-lain, daur ulang air menjadi lebih pendek. Begitu hujan turun, air langsung mengalir di atas permukaan bumi dengan menghanyutkan sebagian tanah dan kandungan mineralnya masuk ke saluran air dan akhirnya mengalir ke laut. Efek ketiadaan struktur yang menahan air lebih lama di dalam tanah mengakibatkan fluktuasi aliran air yang besar atau banjir di musim hujan dan kering kerontongan di musim kemarau. Demikianlah materi mengenai daur ulang air yang bisa saya bawakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.